Pemirsa, pemerintah akan lebih dulu menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac ke para tenaga medis. Lalu bagaimana tanggapan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI? Kita sudah bersama dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter, Mas Rizky. ya dokter, kita tahu 6 Desember lalu vaksin sudah datang, dosis 1,2 juta, dan pemerintah memprioritaskan dokter terlebih dahulu ataupun tenaga medis yang akan mendapatkan vaksin. Tapi kita tahu juga ada kemarin statement dari IDI yang seolah-olah menyatakan ada penolakan untuk divaksin terlebih dahulu. Sebenarnya penjelasannya seperti apa, dokter? Ya, saya kira pemberitaan tersebut tidak tepat ya, kurang benar ya. Dari awal Ikatan Dokter Indonesia secara resmi organisasi itu dengan surat kepada pemerintah ya ditujukan ke Kementerian Kesehatan dan ditembuskan ke pihak-pihak terkait, itu kita sangat mendukung ya upaya vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita minta bahwa pelaksanaan vaksin itu menunggu otoritas Badan POM untuk memberikan izin, karena kalau belum ada izin dari Badan POM, saya kira semua dokter, semua petugas kesehatan dan masyarakat juga belum bisa menggunakan vaksin tersebut. Ini kan persoalan biasa ya di dunia kesehatan, bahwa apa yang dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan berkaitan dengan obat atau vaksin secara khusus itu harus terlebih dahulu ada izin dari Badan POM. Kalau izin dari Badan POM sudah keluar, maka pasti dokter, petugas kesehatan akan mendorong pelaksanaan secepatnya di lapangan. Dan saya kira untuk petugas kesehatan termasuk dokter, karena petugas kesehatan dokter ini masuk kelompok profesi yang rentan karena selalu berhubungan dengan pasien COVID, itu pasti akan masuk prioritas utama yang akan diberikan vaksinasi agar penularan di tenaga medis dan gugurnya tenaga medis ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Dokter, kalau dokter lihat apa yang menyebabkan BPOM ini hingga saat ini belum mengeluarkan izin untuk vaksin? Padahal kita tahu uji klinis sudah dilakukan cukup lama, bahkan di Indonesia Bio Farma juga sudah melakukannya. Seperti apa, dokter? Ya, ini kan semuanya ada prosedur, ada waktu-waktu, ada tahapan-tahapannya. Yang kami mendapatkan penjelasan dari Badan POM, karena kami selalu koordinasi dengan Badan POM, dengan kawan-kawan Bio Farma, dengan kawan-kawan peneliti, dengan kawan-kawan Kementerian Kesehatan, memang report awal atau yang disebut interim report itu untuk uji klinis fase 3 itu baru keluar di Januari tahun depan, di awal Januari, sehingga kita akan mengetahui hasil uji klinis dari interim report yang dimaksud. Setelah ada interim report, maka itu akan dinilai oleh Badan POM sebagai otoritas, kemudian Badan POM mengeluarkan izin, ya. Begitu mengeluarkan izin, maka kita akan serempak mendorong pelaksanaan vaksinasi ini di Indonesia. Tentunya untuk tahap awal memang diprioritaskan kepada kelompok prioritas tertentu. Yang saya dengar di Indonesia ini petugas kesehatan dan petugas keamanan. Baik. Dokter, apa yang harus membuat atau dasar-dasar apa yang harus membuat masyarakat yakin, karena kita tahu banyak juga penolakan terhadap vaksin, keraguan dari masyarakat. Apa yang bisa disampaikan dari pandangan dari sisi kedokteran? Ya, sebenarnya sama ya, vaksin COVID-19 ini sama persis dengan vaksin yang lain. Sama persis dengan obat, karena vaksin ini masuk kategori obat ya. Jadi semua vaksin, semua obat, saya bicara dalam konteks pelayanan ya, dalam konteks penggunaan, pemanfaatan vaksin. Kalau vaksin akan dilaksanakan atau dimanfaatkan atau digunakan ke masyarakat,
maka terlebih dahulu harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu keamanannya, yang kedua efekasinya atau khasiatnya atau efektivitasnya, yang ketiga imunogenitasnya atau vaksin itu bisa mendorong terbentuknya titer antibodi yang baik. Ya. 3 hal itu harus ada dalam diri vaksin kalau mau dipakai, mau digunakan di masyarakat, mau digunakan oleh dokter, mau digunakan oleh petugas kesehatan. Nah, yang bisa melakukan penilaian dan bisa menjamin bahwa 3 hal itu terpenuhi, aman, kemudian efekasinya bagus, kemudian imunogenitasnya bagus. Di Indonesia ini kita memiliki otoritas yang bisa melakukan itu, yaitu Badan POM. Jadi begitu Badan POM sudah menyatakan aman, sudah menyatakan efekasinya baik, sudah menyatakan imunogenitasnya baik, dengan dikeluarkannya izin dari Badan POM, maka kita semua, seluruh rakyat Indonesia, petugas kesehatan, tidak perlu ragu lagi. Baik, terima kasih Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih atas kesempatannya untuk pemirsa TV One.